Tiada suatu negeri yang dapat berdikari tanpa adanya energi. Akan tetapi, permasalahan energi masih terjadi di negeri ini. Pemuda, sebagai garda terdepan kemajuan bangsa, berperan besar untuk menyelesaikannya. Melalui inovasi, kita memberi solusi dengan memanfaatkan potensi negeri. Sehingga Indonesia Emas 2045 bukanlah sebuah mimpi, melainkan hal pasti yang akan terjadi. Listrik bukan hanya memberikan penerangan, tapi listrik juga memberikan kesempatan bagi rakyat kita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Oleh sebab itu, karena negara kita adalah negara tropis di mana matahari bersinar sepanjang tahun, inilah yang harus kita manfaatkan. Dengan adanya peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 100% pada tahun 2025, kebutuhan listrik diproyeksikan meningkat lebih dari 7 kali lipat menjadi 1.611 terawatt-hour pada tahun 2050. Akan tetapi, dari peningkatan target rasio elektrifikasi tersebut, 89% pasokan listrik masih bergantung pada bahan bakar fosil, di mana bahan bakar fosil merupakan energi yang tidak dapat diperbarui sehingga akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil juga menghasilkan gas CO2, NOx, dan SO2 yang dapat menimbulkan pencemaran udara serta dapat meningkatkan efek rumah kaca. Kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan energi, baik itu energi fosil maupun energi terbarukan. Akan tetapi, menurut BPPT tahun 2018, sisa cadangan minyak bumi di Indonesia adalah sebesar 3,77 miliar barel dan diproyeksikan akan habis dalam kurun waktu 9 tahun lagi. Dan untuk cadangan gas bumi adalah sebesar 77,3 triliun kubik feet dan diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 22 tahun lagi. Serta batu bara yang memiliki cadangan sebesar 37,6 miliar ton dan diperkirakan akan habis dalam kurun waktu 65 tahun lagi. Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup melimpah. Di antara energi terbarukan yang mempunyai potensi yang cukup besar adalah energi surya, energi hidro, dan energi angin. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis di mana setiap hari bumi menerima daya matahari sebesar 1,74 kali 10⁻17 watt per jam dan sekitar 1-2%-nya diubah menjadi energi angin, sehingga menyebabkan Indonesia mempunyai potensi energi surya dan energi angin yang cukup besar. Di mana potensi energi surya di Indonesia adalah sebesar 112.000 gigawatt peak dan potensi energi angin sebesar 970 megawatt. Selain itu, karena mempunyai curah hujan yang tinggi, menyebabkan Indonesia juga mempunyai potensi energi hidro yang cukup besar, yaitu sebesar 75 gigawatt. Gabut gini, enaknya ngapain ya? Aha, aku ada ide. Lihat berita aja deh. Bencana tanah longsor di wilayah ini sering terjadi setiap musim penghujan sebab kontur tanah di lereng Gunung Wilis ini kondisinya sangat labil. Di sejumlah titik BPBD setempat juga memberikan tanda peringatan bahaya tanah longsor agar masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut bisa lebih waspada dan berhati-hati. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV. Oh tidak, kasihan banget mereka listriknya terputus. Aha, aku ada ide. Kini saatnya beraksi. Mahasiswa sebagai agent of change diharapkan mempunyai respon yang cepat terhadap permasalahan yang ada dengan memanfaatkan potensi lokal yang tersedia. Untuk itu, saya Ida Prasetyasari. Dengan saya, Dimas Rinaldi. Dan saya, Dadang Priambodo. Kami dari tim Seger Waras Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul Rancang Bangun Inspek Integrated Portable Electric Power Supply sebagai energi alternatif di Desa Johor, Kediri. Di mana tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu mengetahui cara memasang inverter untuk menghasilkan energi listrik secara maksimal. Lalu yang kedua, mengetahui besar daya yang mampu dihasilkan oleh portable turbine. Lalu yang ketiga, mengetahui besar daya yang dihasilkan dari hybrid antara portable turbine dan panel surya 100 watt peak. Lalu yang keempat yaitu mengetahui manfaat yang didapatkan dari penerapan INPEPS ini. Nah, bagaimanakah sistem kerja dari INPEPS ini?
Output daya dari panel surya dan portable turbin akan dihybrid menggunakan charge controller dan akan langsung disimpan dalam baterai dan dapat langsung digunakan untuk beban-beban listrik DC. Untuk beban-beban listrik AC dapat digunakan inverter terlebih dahulu. Dalam InPEPS ini juga dilengkapi dengan rangkaian proteksi di mana terdapat proteksi terhadap arus lebih dan juga kebocoran arus. Dari pengujian yang telah dilakukan, semakin tinggi kecepatan air dan juga kecepatan angin, maka akan semakin besar daya output yang dihasilkan oleh portable turbin. Dan pada pengujian terhadap panel surya, semakin tinggi intensitas cahaya matahari, maka akan semakin besar output daya yang dihasilkan, dan begitupun sebaliknya. Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Pengujian pertama dilakukan untuk mengetahui daya yang dihasilkan oleh turbin terhadap energi angin. Pengujian ini dilakukan di Desa Johor, Kabupaten Kediri. Berdasarkan data pengujian, pada setiap putarannya, turbin dapat menghasilkan daya sebesar 87,45 watt, sehingga dalam sehari dapat menghasilkan daya sebesar 1,44 kW. Pengujian berikutnya dilakukan untuk mengetahui daya yang dihasilkan oleh turbin terhadap energi hidro. Pengujian ini dilakukan di Sungai Sumberpodang, Desa Johor, Kabupaten Kediri. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa dalam setiap putarannya, turbin dapat menghasilkan daya sebesar 98,274 watt, sehingga dalam sehari dapat menghasilkan daya sebesar 1,176 kW. Pengujian selanjutnya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui daya maksimal yang dapat dihasilkan oleh panel surya. Pengujian ini dilakukan pada pukul 9 sampai dengan 3 sore. Tabel pengujian tersebut menjelaskan bahwa pengujian panel surya selama 1 hari dapat menghasilkan daya rata-rata sebesar 83,959 watt. Selanjutnya merupakan pengujian hybrid, di mana pengujian ini dilakukan dengan merangkai panel surya dan portable turbin secara paralel. Hal ini karena besaran tegangan dari panel surya dan portable turbin memiliki besaran yang sama sehingga memenuhi kriteria rangkaian paralel. Di mana dari pengujian ini didapatkan bahwa daya hybrid dari panel surya dan portable turbin dalam pengonversian terhadap energi angin adalah sebesar 1,129 kW, dan daya output dari hybrid antara panel surya dan portable turbin dalam pengonversian terhadap energi hidro adalah sebesar 1,261 kW. Sehingga rancang bangun ini dapat digunakan untuk menyuplai rumah dengan daya 900 VA. Kelebihan dari InPEPS ini adalah yang pertama, yaitu portable dan fleksibel. Hal ini dikarenakan InPEPS dapat menyesuaikan tinggi rendahnya permukaan air dan juga dapat dengan mudah dilepas dan dipasang di tiap-tiap bagiannya, sehingga memudahkan pemindahan dan pemasangan. Yang kedua yaitu mudah dalam perawatan. Melalui penggunaan turbin angin tipe vertikal, maka akan memudahkan perawatan generator. Hal ini karena letak generator yang mudah dijangkau, karena berbeda dengan turbin angin horizontal, di mana generator berada di bagian atas. Hal yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan InPEPS menggunakan energi terbarukan yang tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan di sekitar. Lanjutan dari InPEPS ini adalah yang pertama, pengaplikasian secara massal di Desa Johor, Kabupaten Kediri. Mengapa? Karena tujuan utama dari pembuatan rancang bangun ini adalah agar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Desa Johor, dapat menikmati listrik habis dari energi terbarukan yang berada di lingkungan sekitar mereka. Yang kedua ada penambahan sistem kerja alat baru, yaitu penambahan sistem monitoring terhadap output daya yang dihasilkan oleh InPEPS ini secara IoT, dan juga penambahan sistem monitoring terhadap tinggi rendahnya permukaan air sungai dan juga kecepatan angin. Melalui pemanfaatan potensi energi terbarukan ini, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi listrik sehari-hari masyarakat di Johor tanpa khawatir akan gangguan distribusi jaringan akibat bencana alam. Dengan tersedianya energi listrik, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membuka kios, rumah makan, usaha pertukangan, dan lain sebagainya, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja, serta dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca COVID global. Selain itu, dengan pengaplikasian InPEPS ini dapat mengurangi penggunaan energi fosil serta mampu mengurangi tingkat emisi karbon di udara yang akan turut serta mendukung pelaksanaan SDGs nomor 7, yaitu Affordable and Clean Energy, energi bersih dan terjangkau.